Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para guru pembimbing semua di luar sana, untuk mengizinkan saya untuk selalu memperjalankan saya menularkan pada teman-teman, pada saudara di luar sana untuk segera mendalami dan menyelami ilmu dinut tauhid atau ilmu tentang ketuhanan, keakhatan. Ya, kali ini tetap nanti judul atau videonya saya juga ngawur, untuk thumbnailnya ngawur, untuk judulnya juga ngawur, tapi intinya untuk memprovokasi Anda biar lebih ingin mendalami dan menjadikan penasaran Anda untuk mengklik, melihat atau mendengarkan video ini ya bos. Karena sejatinya yang memperjalankan saya bukan saya pribadi, karena nanti intinya bulat-bulat meleketak ya, intinya tes. Jangan pernah tinggalkan tikir sirul asror, jangan pernah tinggalkan tikir nafisbat, atau jangan ngaku-ngaku kita yang bisa, kita hanya wayang, kita hanya aktor, kita hanya robot, sutradara, dan juga dalangnya ada di belakang kita. Siapa itu ya? Ya urip itu. Makanya kita harus bisa menemui, minimal tahu siapa urip itu atau kehidupan itu, yang mana perjalanan ketajalian atau perjalanan si salik untuk bisa bertemu Tuhan itu memang sangat-sangat berat ya bos, sangat berat sekali. Tapi ketika kita sudah bisa menemui, bisa tahu sejatinya siapa sang kholik kita, itulah puncak dari segala sesuatu, puncak dari segala kedamaian, puncak dari pertanyaan, kegelisahan kita selama ini, keganjilan, keraguan kita tentang keimanan kita akan terjawab di situ. Nah, di tengah-tengah si salik atau si hamba ini untuk mencari sejatinya siapa yang kita sembah ya, itu ya memang harus rata-rata ya harus dihajar ya, dihajar luar dalam, dihajar finansial, dihajar dalam hal materi, dalam hal hati, batin, otak, pikiran katanya. Kalau memang otak ini bisa dilepas ya, kalau bisa dilepas. Tapi kita harus garis bawahi, dari dulu saya membuat awal-awal video ya, tugas saya hanya menularkan hidayah itu hak mutlak prerogatif Allah, sang pencipta itu sendiri. Hanya saja ketika Anda menemui hal-hal yang memang tidak bisa menemukan solusi, coba dibuka At-Tolak, surat At-Tolak ayat 3. Itu nanti bacaannya juga Allah akan menjamin segala sesuatu yang bersifatnya masalah dunia, masalah akhirat, masalah hati akan diselesaikan sendiri dengan Allah, dengan cara Allah sendiri. Intinya jangan putus asa dalam memperjalankan diri kita untuk mencari jati diri kita, atau membekali ilmu-ilmu kita untuk memahami ilmu dinul haq, dinut tauhid. Nah, makanya kita harus mengkerucut mana yang dinamakan pasrah, mana yang dinamakan putus asa. Karena saya sendiri seringkali ketika belum punya tali langsung, keterikatan langsung dengan Tuhan, sang pencipta alam, sang pencipta alam semesta, saya seringkali mendapatkan atau terbentur dengan yang namanya keputusasaan. Di situ memang kita pasti akan bermasalah dengan mental dan finansial, itu udah pasti. Akan tetapi ya di sini
memang udah kehendak Allah. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu dinul tauhid, ilmu dinul hak, ya tidak akan pernah bisa. Makanya kita jangan pernah putus asa, tapi kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena surat At-Tolak ayat 3 itu secara hakikat menerangkan segala sesuatu itu semuanya urusan Allah, bukan urusan makhluk. Kita hanya menjalankan, kita hanya robot, kita hanya wayang. Makanya di situ ada meditasi, ada kholwat, ada yoga, atau ada yang namanya uzlah. Kita di situ bermeditasi, menanyakan dalam hati, menanyakan kepada Sang Pencipta lewat keyakinan yang sangat yakin apa yang akan dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Sang Pencipta nanti itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan langkah yang kita akan jalani ke depannya atau yang kita lakukan sekarang itu atas ridho sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya keyakinan yang sangat ihsan, yakin yang sangat yakin, bukan cuma yakin sebatas yakin di awang-awang saja, yakin cuma ngambang, nanti yakin tapi nggak yakin lagi. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Makanya saran saya, jangan putus asa, tapi dipasrahkan. Contoh bahasa, Anda sendiri jangan terjebak dalam konteks bahasa saya. Cari bahasa yang tepat, cari bahasa yang cocok untuk Anda. Yang dimaksud putus asa gimana, atau putus asa atau dipasrahkan bagaimana. Kalau menurut saya itu tadi, jangan putus asa, kita tetap berusaha. Tapi dalam berusaha ini jangan pernah ada keakuan diri. Yang mengusahakan ini memang Allah. Kita harus tetap berjalan, kita pasrahkan. Yang kita pasrahkan di situ, kita harus pasrah, tapi tetap harus dijalankan. Jangan sampai pernah berputus asa dalam hal apapun, apalagi dalam kehidupan ini. Naudzubillah, sampai Anda atau di luar sana saudara-saudara yang sampai berpikiran ingin mengakhiri dirinya sendiri. Tapi saya yakinnya, ketika Anda sudah mengenal ilmu dinul tauhid atau ilmu dinul hak, atau Anda sudah dibekali dikit demi sedikit apa yang namanya ilmu hakikat, Anda akan langsung dibimbing oleh Allah. Segala sesuatu yang Anda lakukan itu ada kehendak Allah. Di situ ada Allah yang memang memperjalankan Anda di situ. Yang terpenting jangan pernah lupakan dzikir. Maksudnya jangan pernah lupakan dzikir, ya itu tadi, jangan pernah lupanya harus ingat terus siapa Sang Pencipta kita. Walaupun awal-awal memang kadarnya lupa ingat, nanti lama-kelamaan tidak akan pernah bisa melupakan apa yang namanya melalaikan Allah. Selalu ingat siapa Tuhannya, selalu ingat siapa yang menciptakannya, siapa yang memperjalankan kita selama ini. Untuk panjenengan atau anda yang memang dikasafkan atau dilewatkan jalur karomah, dilewatkan jalur ilmu hikmah, ya mungkin Anda nanti akan tahu alam semesta ini berdenging menyebut nama Allah. Setiap benda mau mati, mau benda hidup, di situ ada Allah dan akan bertasbih mengucapkan Allah. Kalau di saudara-saudara ilmu kejawen ya pasti semuanya bilangnya urip. Di situ makanya kita harus peka ya, harus punya chemistry, harus punya kedekatan langsung, keterikatan langsung dengan Allah dengan cara yaitu dzikir sirul asror, dzikir nafi isbat. Terus harus mengenal sifat yang 20, sifat wajib Allah, sifat
20 muhal bagi Allah. Sifat muhal bagi Allah itu adalah sifat wajib bagi makhluk, dan sifat jaiz 1 bagi Allah, sifat jaiz 1 bagi manusia. Kita tidak bisa apa-apa, kita harus pelajari, kholwatkan, bertapa, bersemedi. Ya makanya di sini mungkin Allah sendiri menghendaki saya untuk mengajarkan Anda atau menularkan kepada Anda, yaitu suatu kholwat atau bertapa atau bersemedi, di mana kita berdiam diri, meninggalkan segala sesuatu selain Allah, selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa dilayani Allah, selalu merasa ada Allah di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan tinggalkan semua yang bersangkutan dengan duniawi atau selain Allah. Tapi nanti ketika awal-awal pasti akan ditunjukkan atau diganggu-ganggu oleh nafsu. Anda teringat anak, Anda teringat istri, teringat pekerjaan, teringat makan, minum. Ya di situ wajar. Itu memang udah perjalanannya, levelnya, tingkatannya seperti di situ. Tapi ketika Anda sudah bertawasul, sudah suluk, sudah berkholwat, di situ ada kedamaian. Salah satunya mungkin Anda juga dibekali dari ilmu kejawen, bisa merasakan alam semesta ini mempunyai bunyi dan ada tanda dan ada suaranya, suara yang halus, suara yang tipis, yang selama ini sebenarnya terdengar tapi Anda tidak mendengarnya, tidak peka. Kalau tidak dibimbing dan dibekali, dikasih tahu sama guru pembimbing, pasti Anda tidak paham. Alam semesta ini sebenarnya mempunyai bunyi, yang bunyi itu memang seperti kumbang, seperti suara kumbang kalau bahasa Jawa garempung ya, tapi sangat tipis. Mungkin malam hari seperti ini ketika sunyi itu ada suara yang berdenging di kuping kita, tapi ya di sekitar kita, ya mungkin dekat di kuping kita juga ya. Itu nanti setiap yang berkholwat pasti akan merasakan. Sepertinya suara jangkrik, sepertinya suara belalang, tapi bukan suara belalang, itu suara alam semesta. Di situ mulai kita bisa mendalami, oh ternyata selama ini itu kita memang diliputi, memang diselimuti oleh Tuhan semesta alam, baik di luar diri kita, di dalam diri kita. Lewat mana? Lewat nafas masuk, keluar Allah. Apalagi nanti sudah mulai tahu siapa sejatinya sang pencipta kita. Hunya hilang, alifnya hilang, lamnya hilang, hunya hilang. Di situ akan ada kekosongan. Kalau udah ada kekosongan, pasti kedamaian akan datang, karena kita sudah tidak ada di situ. Yang ada hanyalah sang pencipta. Maka ketika yang diperjalankan kita selama ini akan dengan santainya, dengan enjoynya, dengan damainya, sami'na wa ta'ana, apa yang dikatakan atau yang dikehendaki Allah, ya kita harus jalani sesuka hati, sesenang hati, karena kita memang makhluk, bukan Tuhan. Tapi di dalam kemakhlukan itu ada Tuhan yang berperan. Paham ya dari sini? Semoga banyak membantu dan segera bisa meyakinkan Anda untuk segera mendalami lebih dalam lagi, menyelami lebih dalam lagi apa itu ilmu dinul tauhid. Makanya mungkin saya dulu dikehendaki sama Allah, kenapa diperjalankan lewat orang tua saya, dipondokkan di mayoritas orang Madura. Di sana kita mengenal bahasa. Masa Tuhan kita tidak paham tentang bahasa? Terus akhirnya saya sendiri harus belajar bahasa Madura dan belajar bahasa Indonesia. Makanya mungkin kehendak Allah juga saya harus
diperjalankan untuk menyebarkan, menularkan ilmu dinul tauhid ini dengan bahasa-bahasa yang nasional, bukan cuma bahasa Jawa. Mungkin kalau bahasa Jawa saya juga lebih bisa enjoy, lebih bisa celometan, lebih bisa fasih dalam melafadzkan. Tapi kan udah kehendak Allah, sudah zamannya ya sekarang ini, waktunya kita bertauhid dengan yang sempurna ya, tanpa tendensi apapun, tanpa harapan atau keinginan apapun dari makhluk, tapi mengharapkan ridho, mengharapkan kemesraan, mengharapkan nikmat hidayah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah diperjalankan di situ, apapun keadaannya, situasinya, hati, badan, pikiran, yang semua yang ada di seluruh tubuh kita ini akan dijaga oleh Allah, akan dilayani langsung dengan Allah, dan kita menyadarinya, kita sadar, kita merasakannya, betapa indahnya, betapa agungnya, betapa sempurnanya Tuhan menciptakan kita di alam dunia ini sampai di alam akhirat nanti. Sementara seperti itu ya bos, terima kasih banyak. Segerakan, lekaskanlah untuk selalu mendalami, memahami, meyakini dan menjalani apa yang diajarkan di dalam ilmu dinul tauhid. Mumpung sudah mulai dibuka lebar, sudah mulai terang-terangan, tidak ada tendensi dan tidak ada hijab, tidak ada pembahasan yang namanya bahasa kinayah, sudah tidak ada bahasa sanepan. Hanya sekarang saya yakin kedepannya walaupun nanti dikehendaki sama Allah, kalau ada keterpurukan perekonomian di dunia, khususnya Indonesia atau Jawa, insya Allah dengan kehendak Allah, tanah Jawa akan dibangkitkan oleh Allah dengan kesadaran ilmu tauhid. Sementara itu dulu ya bos ya, sadar Tuhan, faham Tuhan, mengerti ketuhanan, maka Tuhan sendiri akan melayani kita semaksimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.